Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 11. Sekali lagi, Bilangan 16 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Haleluya, kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan judul Jangan Memberontak. Ya Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab ini, dan terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam peristiwa ini tokoh-tokoh utama yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam kisahnya yaitu ada Musa dan Harun, kemudian ada Korah, ada Datan dan Abiram, kemudian Eleazar dan juga seluruh umat Israel. Pasal ini menceritakan tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa dan Harun. Dan mengapa peristiwa pemberontakan ini sebenarnya bisa terjadi? Apa penyebabnya? Apa faktor yang mendukung pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram ini? Ada beberapa alasan utama di dalamnya yang menjadi penyebab pemberontakan ketiga orang ini. Yang pertama yaitu adalah ketidakpuasan dengan posisi atau jabatan mereka sendiri ya di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Di mana sebenarnya mereka sudah punya pangkat, mereka sudah punya posisi, yaitu mereka ini adalah pelayan-pelayan yang melayani di kemah pertemuan, yang melayani dalam ibadah-ibadah. Tentunya tidak semua bangsa Israel bisa melakukan hal ini atau diperkenankan untuk melakukan pelayanan tersebut karena hanya orang pilihan Tuhan saja. Namun kemudian ternyata Datan, Korah, dan Abiram merasa tidak puas dan kemudian ingin mempunyai posisi yang sama seperti Harun dan juga Musa atau Harun, di mana Harun ini adalah sebagai imam. Kemudian apa alasan yang lain yaitu adalah ketidakikutsertaan mereka di dalam posisi atau kelompok pemimpin dan imam di tengah umat Israel. Ya seperti yang saya sudah singgung di awal tadi. Mereka sangat juga berambisi menjadi orang yang berpangkat lebih tinggi atau bahkan menjadi seorang imam di tengah bangsa Israel. Sedangkan kita tahu bersama pangkat seorang imam ini Allah berikan kepada Harun ya karena sesuai kehendak Allah. Ya, jadi kemudian kalau mereka mau menjadi seorang imam, tentunya harus sesuai dengan perkenanan Allah, kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak menyuruh, mereka tidak bisa menjadi seorang imam di tengah bangsa Israel. Kemudian alasan lain yang menyebabkan pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram yaitu sikap iri hati mereka, ya, di mana mereka iri dengan wewenang yang Allah berikan kepada Musa dan Harun, di mana pada zaman bangsa Israel itu Musa dan Harun begitu banyak mengatur apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, tapi sesuai dengan perintah Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka merasa ingin juga memiliki wewenang yang sama, karena mereka pun juga adalah orang-orang kudus, sama-sama orang-orang kudus, umat-umatnya Tuhan. Nah, itulah beberapa alasan utama yang menyebabkan pemberontakan dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Nah, peristiwa pemberontakan ini terjadi ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan ya keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu mereka sedang di padang gurun ya, padang gurun pasir, dan kemudian mereka akan melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam peristiwa di pasal ini. Dan kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita dari peristiwa ini? Sesuai dengan judul renungan kita, yaitu jangan memberontak. Ya, kita belajar untuk tidak memberontak ya. Bukan seperti Korah, Datan, dan Abiram ini yang mereka jelas-jelas menunjukkan perlawanan mereka, pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin di tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan kita mau belajar
ya, untuk kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, yang taat, patuh, tidak memberontak. Pemberontakan tentunya merupakan tindakan tidak terpuji dan Allah pun tidak menghendakinya. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, orang-orang jahat selalu ingin memberontak, karena itu mereka akan dihukum dengan kejam. Nah, orang yang memberontak adalah orang yang jahat, kata Amsal tadi. Dan orang yang jahat ini, orang yang memberontak ini pasti akan kemudian mendapatkan hukuman yang kejam dari Tuhan. Yaitu tadi isi dari Amsal 17 ayat 11 itu. Dan seperti yang kita bisa baca di dalam kisah bangsa Israel di pasal ini. Ketika Korah, Datan, dan Abiram menunjukkan pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun, sesungguhnya mereka saat itu pun sedang melawan Allah. Dan karena pemberontakan mereka inilah, maka Allah menyatakan kuasanya untuk menghukum mereka. Dan penghukuman Allah pun sangat dahsyat, sangat mengerikan terjadi kepada Datan, Korah, dan Abiram ini. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat 30 sampai ayat yang ke-33, saya akan bacakan secara cepat. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ya, ini adalah satu penghukuman yang dahsyat, mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana ketika mereka menunjukkan pemberontakan mereka, ketika mereka berdiri di depan kemah, ya, kemudian bumi, tanah itu seperti terbuka, ya, menganga, terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Jadi mereka seperti masuk ke dalam lubang tanah yang terbuka tadi, dan kemudian tanah itu menutup kembali. Jadi seperti terjepit, tenggelam di dalam tanah, ya. Jadi bukan dikubur Bapak Ibu, bukan digali tanahnya kemudian dikuburkan, tapi memang seperti dimasukkan ke dalam tanah, kemudian tanah itu menutup kembali. Ya. Jadi kalau misalkan dikubur mungkin masih ada petinya atau kemudian masih diatur posisinya dengan baik, ya, dirapikan. Ini tidak Bapak Ibu, dalam keadaan hidup mereka tenggelam masuk di dalam tanah, ya, karena tanah itu terbuka dan tanah itu menutup kembali. Seperti firman Tuhan tadi berkata, mereka masuk ke dalam tanah hidup-hidup. Ya, sangat mengerikan, ya, penghukuman yang Allah tunjukkan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka karena pemberontakan mereka. Kepada siapapun Bapak Ibu, baik itu pemimpin, atasan, apalagi kepada hamba Tuhan atau kepada Allah, ya, kita tidak boleh memberontak. Kita harus ingat kembali bahwa hamba Tuhan dan para pemimpin atau atasan kita, mereka adalah wakilnya Allah, mereka adalah hamba-hambanya Allah yang Allah tetapkan untuk hadir di muka bumi ini. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 13 ayat 1 dan ayat 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 1 Timotius 5 ayat 17 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik patut diberi penghargaan 2 kali lipat. Terutama sekali mereka yang rajin berkhotbah dan mengajar. Ya, ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana setiap pemimpin, pemerintah ataupun hamba-hamba Tuhan adalah hambanya Allah sendiri. Mereka adalah alatnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan harus menghargai, menghormati mereka, tidak memberontak terhadap mereka.
Di antara sesama manusia tentunya bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, pemikiran, ya, rencana, kehendak, keyakinan, dan masih banyak hal yang lain. Dan perbedaan itu bisa juga terjadi di antara anggota dengan pemimpinnya atau pemerintah yang ada di atasnya. Ya, namun Bapak Ibu, semua perbedaan tersebut bukanlah menjadi senjata atau alasan dalam melakukan pemberontakan, khususnya kepada para pemimpin, pemerintah, apalagi kepada Allah atau kepada hamba Allah. Kita minta hikmat dan pimpinan Tuhan tentang bagaimana kita harus menyikapi, bagaimana kita harus meresponi segala perbedaan yang ada di antara kita. Entah itu kita sebagai anggota atau kita sebagai seorang pemimpin. Sehingga tentunya segala perbedaan itu tidak akan menimbulkan pemberontakan, tidak akan menimbulkan perselisihan, apalagi perpecahan di tengah-tengah kebersamaan. Ya, oleh sebab itu minta tuntunan Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita memberontak Bapak Ibu sangat merugikan kita. Ya, mungkin bagi jasmani kita, aku memberontak supaya aku bebas, supaya aku bisa berpegang kepada keinginanku, ya, dan mereka yang tidak sama dengan saya bisa saya lawan atau bisa saya atasi. Mungkin kita berpikir demikian, mungkin kita merasakan demikian. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita Bapak Ibu. Justru akan mendatangkan hukuman Allah yang sangat kejam. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Seperti ayat tadi mengatakan, bahwa pemberontak, ya, terhadap manusia apalagi Tuhan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan dorongan Roh Kudus dan tidak seperti rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu janganlah kita memberontak, sebab firman Tuhan tadi berkata, celakalah orang yang memberontak, baik itu kepada para pemimpin, kepada Allah ataupun juga kepada hambanya Allah. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menolak pemberontakan? Bagaimana supaya kita ini jangan sampai memberontak terhadap pemimpin kita atau kepada Allah dan kepada hamba Tuhan? Yang pertama, kita bisa melakukan cara ini, yaitu berdoa Bapak Ibu. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bersama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan selalu menuntun kita, mengingatkan kita untuk selalu melakukan hal yang benar. Jadi jika mulai muncul niatan ingin memberontak atau godaan-godaan untuk memberontak, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan langsung menyadarkan kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita untuk selalu dalam hal yang benar. Dan Dia yang akan membantu kita menghadapi, mengusir setiap godaan-godaan untuk memberontak dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan yaitu adalah membangun kedekatan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, dengan kita mendekat dan melekat kepada Allah, maka kita akan mengerti, ya, kita akan tahu dan melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak akan ada pemberontakan yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang salah, hal itu bukan kehendak Tuhan, pasti kita tidak akan lakukan. Karena apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tahu mana yang tahir, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita dekat Tuhan, kita akan selalu berusaha untuk supaya kita ini tahir dari segala dosa. Kita akan selalu berusaha untuk tetap suci, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saat kita dekat dengan Tuhan, maka tidak akan ada pemberontakan yang muncul dari dalam diri kita. Yang akan kita lakukan kepada sesama, apalagi kepada pemimpin, kepada Allah dan juga kepada hamba Allah. Mari Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama, berusaha bangkit, ya, hidup terus dalam kesetiaan, kepatuhan kepada Tuhan, tidak akan ada pemberontakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dapat pelajari bersama. Firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami supaya kami tidak memberontak kepada pemimpin, kepada Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan. Berikan kami kerendahan hati kepatuhan dan tolong kami untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Engkau yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.